Selamat malam. Selamat malam untuk kelas KAPS 18 ya. Hari ini kita masuk pertemuan ke-13. Kalau kemarin itu kita sudah di aktiva tetap, hari ini kita masuk di revaluasi aset tetap ya. Sambil nunggu yang lain, ini sebentar. Aduh. Ya, jadi sebentar ini belum ada yang absen ya. Sekalian saya tunggu absennya ya. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar. Ya, jadi revaluasi itu adalah penilaian kembali ya, penilaian kembali atas aset tetap ya. Jadi dimana ini pada saat dilakukan revaluasi ya, dalam akuntansi evaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset tetap berdasarkan harga perolehan ya. Menurut perpajakan, revaluasi aset tetap berarti penyesuaian kos aset ya, harga dengan harga pasar. Dari sisi perpajakan, untuk revaluasi aset tetap itu menguntungkan karena pemerintah dapat melakukan peremajaan atas selisih dari kos aset tetap ya dengan harga pasar. Ini YouTube ya. Nah, sekarang ini belum ada yang absen ya. Nah, untuk penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap ya, yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ya. Nah, berikutnya untuk perhitungan di sini rumusnya harga pasar dikurangi nilai buku fiskal sama dengan selisih ya. Untuk jurnalnya aset tetap pada selisih penilaian kembali. Kedua, PPh final atas revaluasi pada kas atau bank. Nah, untuk aset lain, definisi aset tidak berwujud ya. Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik ya, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif ya. Ciri utama aset tidak berwujud adalah aset ini tidak berupa benda yang dapat dilihat atau dipegang ya. Yang termasuk aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak penambangan, hak penguasaan hutan, waralaba, goodwill, merek, hak pengarang ya, dan sebagainya. Berdasarkan masa manfaatnya, satu, aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang dibatasi undang-undang atau peraturan atau persetujuan, atau yang sifat aset itu seperti hak paten, hak cipta ya, dan waralaba. Aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas seperti hak merek dagang, goodwill ya.
untuk nilai perolehan aset tidak berwujud ya. Jadi satu ya, jadi aset tidak berwujud dapat berupa dengan cara membeli ya, membeli dari pihak luar dan dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Menurut akuntansi dan perpajakan, nilai aset tidak berwujud dicatat dengan harga perolehan. Satu, goodwill ya. Goodwill adalah hak istimewa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya keistimewaan dalam lokasi, produksi, distribusi, nama dan pengalaman yang membuat lebih unggul daripada perusahaan lain ya. Nilai goodwill yang dicantumkan adalah nilai seluruh aset setelah dikurangi biaya-biaya ya. Untuk pajak, goodwill hanya dapat dicatat sebagai harta yang dapat diamortisasi apabila goodwill diperoleh melalui pembelian perusahaan. 2. Biaya pendirian ya, perluasan modal. Biaya pendirian dan perluasan modal seperti biaya notaris, pengurusan izin-izin, kontribusi negara, gaji kantor administrasi ya. Ini contoh. Perhatikan contoh dulu. PT Menara Baru berdiri tahun 2005, telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin kepengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Ini termasuk kelompok 1 ya. Jurnalnya adalah aset lain pada kas 50 juta, beban amortisasi pada aset lain ya 10 juta. Nah ini ya, jadi diamortisasi di sini pada kelompok 1. Nah, amortisasi itu apa? Proses penyusutan aset tidak berwujud. Jadi penyusutan aktiva tidak berwujud itu namanya amortisasi ya. Menurut perpajakan harus diamortisasi jika harta tersebut dipakai untuk mendapatkan atau menagih atau memelihara penghasilan ya. Menurut ketentuan perpajakan, amortisasi atas aset tidak berwujud dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode saldo menurun dan metode garis lurus. Nah ini sekarang perhatikan ya, untuk kelompok harta tak berwujud itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masa manfaatnya 4, 8, 16, 20. Tarif amortisasi kalau garis lurus ya itu berapa persen ada ya. Kalau saldo menurun itu 50%, 25%, 12,5% dan 10%. Biaya pendirian dan perluasan modal dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun pengeluaran atau amortisasi berdasarkan metode garis lurus atau saldo menurun ya. Contoh, PT Kurnia tanggal 1 Januari 2005 mengeluarkan uang sebesar 100 juta belum PPN dan PPh 26 untuk memperoleh waralaba dari roti sedap selama 4 tahun. Perhitungan amortisasi untuk setiap metode itu jadi tahun 2001 25% kali 2 juta, tahun 2002 25% kali 2 juta, tahun 2003 25% kali 2 juta, tahun 2004 25% kali 2 kali 2 juta, berarti berapa ini? 500 ya, 2 juta. Nilai bukunya tahun 2001 1.500.000, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 500, tahun keempat 0 ya. Kalau garis
garis lurus 50% kali 2 juta, 50% kali 1.500.000, 50% kali 750 ya. Nah ini nilai bukunya 1.500.000, tahun kedua 750, tahun ketiga 375, tahun keempat 0. Semuanya sama, berakhir tahun keempat 0, tapi tiap tahunnya berbeda ya. Ini perhatikan lagi.
ini ya. Terus untuk jurnalnya tanggal 1 Januari waralaba PPN masukan ya, waralaba 2 juta, PPN masukan 200, pada hutang 400, kas 1.800.000. Terus tanggal 31 Desember beban amortisasi 500, pada waralaba 500. Sedangkan untuk tanggal 31 beban amortisasi pada waralaba tanggal 31 2003 beban amortisasi pada waralaba, tahun 2004 sama ya, beban amortisasi pada waralaba itu untuk jurnalnya. Sedangkan jurnal akuntansi untuk penyetoran pajak, maka hutang PPN pada kas ya, hutang PPN pada kas. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan deplesi? Deplesi adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyatakan alokasi sistem dan rasional perolehan sumber alam ya. Perpajakan menggunakan istilah lain untuk deplesi, yaitu amortisasi ya. Rumus untuk menghitung amortisasi atau deplesi adalah deplesi itu diperoleh dari nilai perolehan dibagi jumlah potensi. Perbedaan utama antara deplesi dan amortisasi adalah nilai residu tidak dipertimbangkan ya dalam menghitung presentasi amortisasi, hak penambangan dan penguasaan hutan. Maka jurnalnya beban deplesi pada akumulasi deplesi ya. Contoh, suatu perusahaan membeli tanah pertambangan dengan harga 10 juta. Diperkirakan dari tanah tersebut dapat ditambang sebanyak 100.000 unit batu bara. Nilai residu tanah pertambangan 250.000. Selama tahun pertama, tahun 1, batu bara yang ditambang adalah 45.000 unit. Maka rumusnya depresiasi per unit 10 juta dikurangi 2.500.000 dibagi 250, ketemunya 30. Maka tinggal dikalikan 30 kali 45 unit, maka ketemunya 1.350 ya. Menurut ketentuan perpajakan, hak penambangan dan penguasaan hutan termasuk harta yang tidak berwujud. Oleh karena itu, harta perolehan dapat diamortisasikan berdasarkan metode satuan produksi ya, dengan pembatasan sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi pembatasannya, biaya untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi serta penguasaan hutan diamortisasi tidak lebih dari 20% setahun. Maka rumusnya jumlah penambangan dibagi penerbangan bagi taksiran total produksi kali 20% ya, penerbangan ya, maaf. Yang kedua, biaya untuk memperoleh hak atau biaya lain-lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi tanpa pembatasan presentasi. Rumusnya amortisasi per tahun, jumlah penambangan dibagi penambangan dibagi lagi total taksiran total produksi kali tanpa batasan ya. Jadi materi hari ini saya baru menjelaskan untuk revaluasi ya, jadi pengertian revaluasi, terus jurnalnya, terus ada aset lain yang tidak berwujud ya, nilai perolehan aset tidak tetap ya, ini jurnalnya, dan amortisasi ya. Ini sampai di sini juga ada depresi ya, sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kalau kurang jelas bisa Anda seperti biasa ya, lewat WA, tidak masalah ya. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat malam dan terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih.